Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin maf'ul ma'ah, ya. Maf'ul ma'ah itu terjadi karena faktor kegagalan mengaturkan. Kuncinya di situ. Lalu siapa yang menasabkan? Ya, siapa yang menasabkan dari maf'ul? Kan biasanya ada nasab pasti ada yang menasabkan. Yang kemarin-kemarin maf'ul mutlak dinasabkan oleh kalimat yang ja'aka. Maf'ul adre kalimat fi'il yang sewaktu dan sefa'il. Sementara kemudian maf'ul fa' dinasabkan oleh peristiwa yang terjadi. Lalu kalau maf'ul ma'ah siapa? Karena di sini ada wawu. Kan ada wawu kan gitu kan? Ada wawunya. Apakah faktor yang menasabkannya maf'ul ma'ah itu wawunya itu atau tetap fi'il? Jawabannya adalah bima minal fi'li wasibi. Menurut versi ulama yang mayoritas itu mengatakan bahwasanya nasabnya maf'ul ma'ah tetap menggunakan fi'il bukan wawu. Bukan wawu karena alasannya yang namanya huruf itu tidak bisa beramal. Makanya huruf itu tidak bisa beramal. Ya, huruf tidak bisa beramal. Tetapi dalam ada juga yang berpendapat bahwasanya yang menasabkan itu adalah wawu. Nah, ini terjadi pendapat ketika ada maf'ul ma'ah tapi sebelumnya tidak ada fi'il. Seperti sebelumnya kalimat istifham tidak ada fi'il. Nah, itu siapa yang menasabkan? Ini kalau menurut versi yang mengatakan itu yang normatif, yang ada itu saja yang menasabkan, yaitu wawu, maka tidak usah pikir panjang. Tapi kalau kita berkomitmen bahwasanya yang menasabkan itu adalah fi'il, maka harus mengira-ngirakan fi'il. Yaitu apa? Fi'il dari masdar kaun. Ngoten lho, berarti padha karo istaqara karo ainun sama. Ngoten lho. Lagi-lagi nggih. Turut. Yang namanya maf'ul, nah itu mesti nasab. Kalau nasab berarti ada yang menasabkan. Belajar dari maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fa', maf'ul asal semuanya dinasabkan oleh fi'il, gitu kan? Nah, sementara maf'ul ma'ah ini berbeda dengan maf'ul yang lain, karena maf'ul yang lain itu langsung bersentuhan dengan fi'il tanpa ada bantuan. Maf'ul mutlak ada baknya ndak? Ada huruf jar? Tidak ada. Maf'ul fa' ada huruf jarnya enggak? Ada huruf jarnya enggak? Tidak ada. Hanya dikira-kirakan. Berarti dia dengan fi'il nempel. Maksudnya itu bertemu langsung. Nah, sementara maf'ul ma'ah ini ya, dia dinasabkan ya, dia dinasabkan setelah hadirnya wawu. Sehingga terjadi perbedaan pendapat antara siapa sejatinya yang menasabkan maf'ul ma'ah. Siapa yang menasabkan? Fi'il atau wawu? Yang mayoritas ono sing kino dan napa wawu. Dadi nek sing wawu iki sing ngono ae lah kan lebih mudah. Aku kira-kira ini. Nah, kalau ditanya kenapa kok terjadi perbedaan? Karena ternyata di lapangan
di bahasa Arab ditemukan ada maf'ul ma'ah tanpa hadirnya fi'il. Sehingga dari sinilah Imam Syekh Al-Jurjani pengarang kitab Jurmiyah itu berpendapat bahwasanya yang menasabkan itu bukan fi'il tapi wawu. Nggak apa-apa beda pendapat, beda pendapat nggak ada masalah. Pun terus kita nih seperti contoh wabah tamas tiba min au kaifa nasab bi fi'li kaunin mudmarin ba'dul arab bi fi'li kaunin mudmarin ba'dul arab. Ini karena memegang prinsip bahwasanya yang menasabkan itu fi'il, tapi kok ada maf'ul fa apa maf'ul ma'ah jatuh setelah lafaz kaifa bukan fi'il. Kaifa wa qas'atan kaifa antum atau kaifa anta kaifa halil kaya apa anta utawi sira wa qas'atan setane sak tuwung sak mangkok minasari saking jenang sarit iku kudu jenang bubur lho jenang nek wong kene jenang karo bubur beda nek wong Arab padha wae jenang acane asin kabeh. Sampai roti Maryam dengan semua. Terus ngerti roti Maryam. Yo asin kok wae kudu gawe apa. Kayak itu bubur harisa, wah sing ini tak bubur harisa, tapi apa enggak? Cocok. Potongan mangan bubur. Pas mendelik. Oh ini ya. Dalam contoh kaifa anta wa qas'atan. Ya, oke. Kaifa anta wa dan kaifa anta iku kaya apa anta utawi ada jumlah pilihan? Tidak ada. Tapi kemudian ini dibaca wakos atan dengan dalil wawunya ini wawu ma'iyah. Dengan kemudian ditanya siapa yang menasabkan wakos atan? Kalau sampai tanya fi'il, mana fi'ilnya gak ada. Makanya ulama berpendapat, Imam Jurjani berpendapat bahwasanya yang menasabkan bukan fi'il lagi tapi wawu. Tapi mengamalkan wawu ini ditentang oleh banyak ulama karena hakikatnya huruf apa ataf itu tidak bisa beramal. Kalau huruf ataf bisa beramal, lamanya nggak bisa beramal. Nah, sehingga terjadi perdebatan di sini antara fi'il dengan wawu. Kalau fi'il dari yang mengatakan berpendapat yang menasabkan itu adalah fi'il, mana fi'ilnya? Yo gampang, dikira-kirakan karena kita sudah punya jurus di membuang. Ayo membuang fi'il. Membuang fi'il yang menasabkan wa yumdafu nasibuha imudilima. Ulangi wa yumdafu nasibuha imudilima. Apa-apa boleh. Nah terus fi'il apa? Fi'ilnya dari madar kaun. Kaun itu maksudnya kana itu loh. Kana yakunu itakoro podo. Podo kayak begini dengannya bab apa mutatak kobar mengira-ngirakan istakoro dan kainun. Wakil ini loh ini. Dengannya bab apa? Di bab maf'ul fa' kan ada fansibu bil waqi'i mudaro kana wa illa fanbihi muqaddaro. Maka kira-kira kan yang bentuk kira-kiranya apa? Diterangkan di dalam bab khobar. Nih khobare wa abaru bidorfil au nawi nama kainin awistakor. Nek nukin yang menggunakan istilah masdar kaun podo. Jadi jangan itu mah pilih
Padha ae sing diucapno itu ana ngono kae. Karena lah apa fi'il ono itu fi'il yang bersifat umum dan itu sudah jelas. Lagi. Hakikatnya yang menasyabkan maf'ul ma'a itu fi'il apa wawu? Fi'il. Oke, fi'il. Akhirnya kemudian sing apa rivalnya? Coba kalau betul kalau fi'il. Ini ada kaifa anta wa qad'atan. Ya, Fasibu tadi kau pakai apa? Dalile? Bukan apa? Bima minan fasidi sabak. Fi'il yang mendahului. Oke nggih? Fi'il yang mendahului. Kaifa anta yang mendahului maf'ul ma ada enggak ini fi'il? Tidak ada. Ya, ketika sampai digencet ditanya seperti itu bagaimana jawabannya? Katanya yang menasabkan itu fi'il yang hadir sebelum maf'ul ma. Sekarang contoh kaifa anta wa qad'atan. Ada enggak fi'ilnya? Enggak ada. Lalu siapa yang menasabkan? Kalau sampai berpatokan mengikuti pendapat yang menasabkan adalah fi'il. Makanya buru-buru Ibnu Malik, karena konsepnya Ibnu Malik ataupun ijtihadnya Ibnu Malik itu mengatakan bahwasanya yang menasabkan maf'ul ma'a itu adalah fi'il sebelumnya. Begitu, wah ini jangan-jangan nanti diprotes kalau ketemu kaifa anta. Maka kemudian dikaranglah, ditelurkanlah nadzom berikutnya. Ayo, ininya clear sudah, itu kan? Kalau Anda menemukan ada maf'ul ma'a sebelumnya tidak ada fi'il, gak usah bingung, dinasabkan oleh fi'ilnya kana. Fi'ilnya kaun, berarti kana yakunu kauna. Pokoknya sing ngira-ngira novel langsung sikat apa? Nek gak kana ya istaqarra wis selesai. Rumusnya itu nggih. Jadi kalau mengingatkan nek gak kana ya istaqarra wis. Maka kalau ono apa fasrut yo iso gak apa-apa. Jenenge wong ngira-ngira kok. Istaqarra wis tetep apa faslun? Bisa enggak kira-kira? Bisa terus, bisa seru gitu kan dia. Nah, tapi kalau yang berpendapat yang mengatakan bahwasanya wawu ini yang beramal ini dikantor dengan istilah bahwasanya disepakati oleh seluruh ulama bahwasanya huruf athof tidak bisa beramal. Huruf tidak bisa beramal. Namun ya, nah. Wal alfu in yumkin bila dhafil ahad wan nasbu muhtarun lada dhafil nasab. Kalau masih mungkin atau ulangi, kalau masih mungkin atau diataukan. Berarti wawu apa kalau sudah nggak mungkin. Nah, ini tadi apa untuk sebagai rumus ya. Kalau masih mungkin atau kalau sudah nggak mungkin, nah nggak mungkin itu ada dua versi, ada lafdzon wa makna. Kalau kemarin contoh siri wa toriko itu sudah gatot itu apa? Gagal total. Ya siri wa toriko itu gatot. Kok iso? Lafdzon wa maknanya gagal. Secara lafaz dia itu masuk dalam kategori fi'il. Siri kan fi'il. Secara makna, nah, sekali mana? Torik jalan. Jalan itu bisa jalan apa enggak? Hah?
jalan. Yang bisa jalan, wanita bisa jalan apa enggak? Kenapa kok bisa jalan? Punya kaki. Kalau siapa? Kalau siapa? Torik. Berarti secara makna Torik tidak bisa mendapatkan status jalan. Berarti jenis gagal. Beda dengan begini. Mama, ada contoh mama. Kumtu wajaitun apa wajaitan? Kumtu ngadeg sapa? Wajaitun apa wajaitan kira-kira iki? Dan apa dun? Ayo. Jaitun apa? Isim. Kumtu isim. Berarti ini dilihat dari lafadznya gagal apa? Gagal. Satu gagal. Secara makna sekarang. Secara mana? Jahit bisa berdiri? Bisa. Kok bisa? Punya kaki. Berarti antara saya dengan Jahit sama-sama dalam status bisa berdiri. Berarti kira-kira ini Zaitun apa? Zaitan. Ayo, Zaitun apa Zaitan? Nanti menggunakan wal aku mungkin bila dokin ahak. Ulang lagi wal aku mungkin bila dokin ahak. Wan nasbu muhtaron lada dokin ahak. Kalau sudah tidak ada kesesuaian baru maf'ul ma. Kalau masih bisa ya tetap atau lho ngono lho. Nanti Mbak ya sampai menene di ono wong jodohan nang sampean njaluk pendapat ngono kan. Pripun niki Bunyai Eva ngono pamane. Kalau niki ngeten oh ya. Nek menurut Alfia kalau masih mungkin dirujukkan tetap susu ojo pisan wal adbu bila doben kain dalil itu kae nek iso dirukunno nek iso dirukunno tapi nek wis secara fisik wis gegeten gitu Mas ya wis pokoke kabeh wis gak ono titik temunya sama sekali ya wis wan nasbu ya wis akhirnya ditegaskan saja wan nasbu mukhtar bon bisa kira-kira ya wal aku mungkin bila dobil ahak wan nasbu mukhtarun pemutus adalah Pak Mukhtar gitu. Kok cocok ya dan ya? Sampai dengan ini gitu. Abon ya wal aku yumkin bila dokin ahad wan nasbu mukhtarun la dokin abon kalau masih mungkin berarti atau kalau sudah nggak mungkin baru berarti gatot apa? Gatotan. Kalau sudah gagal total ya wajib dibaca sebab kalau dipaksakan akan makan hati seumur hidup. Paham kira-kira lanjutannya? Apa nanti selanjutnya? Wanasbu ilam yajuzil asbu yajib awit takit ikmaro amin tusib. Nah ini ada kasus meneh mas mana? Di atop gak cocok, di nasabno gak cocok. Ibaratnya di rukukno wis ra iso,
dipisah ya ora iso. Angel ini. Lek mau kan, lek masih mungkin nasab, lek kalau sudah masih mungkin atau kalau sudah nggak mungkin nasab, wis beres selesai. Sekarang ada kasus dirukukno gak iso, dipegat gak iso, rukuk gak iso, karena saya seneng. Itu loh ya, kita begini piye gini ayo. Lagi-lagi ayo. Dia Pak No. Dirukukno wis ra iso. Dipegat juga iso. Bagaimana solusinya, Mas Buki? Digantung. Digantung biar dicocok ini. Ayo, jawabannya apa alfiannya? Ayo. Jadi kalau sudah tidak bisa atof, langsung wajib tapi kalau di atof nggak cocok, ya gak cocok, harus mengira-ngirakan adanya orang lain. Awit takit ikmaro amilin suci. Contohnya itu apa ini? Udah wujud wajabala. Ayo wayajarna. Ayo wayajarna. Ayo. Idza malghaniyatu. Idza malghaniyatu tatkalane utawi pira-pira artis. Barosna iku show sapa ghaniyat. Nanti show. Apa show? Ambil apa? Konser, perform. Yauman ing dalam dino waya janalan ngerek. Apa ngerek? Mbak. Ali sing cilik nang lho apa. Kok disulam betul. Ini ngerek ya. Kerek apa kerek? Kerok. Dikerok aja dikerok. Masih dikerok. Pokoknya apa mau sini pasti disimpan. Bang biasa alis ada yang mata dia mau siapa no? Ada barangnya. Nah barangnya. Enggak tahu mata. Wes pokoknya berane dikerek ae. Waya jannalan padha ngerek sapa algoniyat al-hawajiba ing pira-pira al-hawajiba ing alis iki dikerek. Wal uyuna lan iki nek diwal uyuna berarti lan ing pira-pira motor yang dikerek ya. Nah, iki di atofno gak cocok. Digawe wasetane juga enggak cocok karena mata tidak bisa menjadi background. Nah ini, jadi kalau ini al-uyun ini diatofkan kepada hawajib, nanti artis sekali main hilang matanya karena dikerek kali. Oh berarti pastinya apa? Dikira-kirakan alisegi kerek lek matane biasa dia pernah dicelaki mengira-ngirakan celah kayak wong Jawa tole ya sapimu pakanono lan apa sapimu pakanono suket lan banyu lagi
Banyu dipakai apa dumbe? Berarti mengira-ngirakan le pakanono sapimu lan benono. Iki om benono iki dikira-kirakan yang sesuai. Nggih, wis ditutur ngene. Nang lagi coba aku tutur mau. Le oh, jadi orang benono, benono itu kuat. Dikira-kira kan, lagi ayo. Iki, biasanya obat itu diombe apa di? Makan minum obat apa minum? Makan obat apa minum obat? Yang benar tuh minum obat apa makan obat? Menelan obat. Wah, ini berarti ada yang salah ini. Cuma biasanya kalau makan obat, nelen obat itu pakai air, makanya minum obat. Ini loh ceritanya. Berarti mesti ini minum obat apa? Minum air. Yang di dalam air ada obatnya. Wow, ya tiba. Itu mau ini diatofno langsung orang cocok digawe mabul ma'ah background ya orang cocok dirukukno ora iso wisan wis kadung terus dipisah sisek cinta piye coba sampean dadi wong ning kan mesti dadi tokoh masyarakat itu mesti macam-macam laporan kayak kotok-kotokan kasus kadang-kadang gak rasa kasus tadi melok-melok rasa ngelosok terus ya untungnya Albia sudah memberikan gambaran bahwa lebih gak iso apa ya wis saiki kira-kira kan dulu kan ada orang yang sudah sumpah li'an orang yang sudah sumpah li'an itu harus dipisah tapi dia saat masih cinta maka harus dicari solusi dan itu seumur hidup nggak bisa kembali ada visa tolak yang tidak bisa kembali lagi adalah ketika visanya pakai visa li'an tapi kalau visa tolak baik masih bisa kembali tapi kalau tolak disumpah kayak sumpah potong loh jangan mengatakan bahwasanya istrinya selingkuh atau apa kemudian diambil sumpah itu wajib pisah dan pisahnya abadan sak lawase kayak coba ini hati-hati jangan apa Ampun ya, ida balgonia kepada saya umat, waya janda kawati bawal uluna. Iki nih bahasane wong Jawa cukup dengan apa mau le. Maksudnya banyu nih. Berarti mengira-ngirakan kata. Ini pengarang terlalu. Gitu nih. Bon, al-istisna. Mastasnatil lamatama miyandasi wa badana bin aukana bin nukhil idba'u mata solawan siman koto wa antami min fi'in balun wako wa wirunas bisa bikin bin nafjikot yati walakin nasbahu takin marot wa iyufar nusabikun illa lima badu ya
wal najmi kemarin sudah dibaca, sudah diterima. Belum. Baru ini gue. sampai waktu itu bisa bikin. Mana nih mau? Al-istisna ya. Al-istisna utawi istisna pengecualian. Wa utawi istisna iku isharu furujima. Nyatakake metune perkara. Nyatakake metune perkara yutawahamu kang diduga. Yutawahamu kang diduga yutawahamu kang diduga apa dukuluhu mlebune ma au ma utawa perkara wa kang tema iku kadhawile kaya perkara kang mlebu fil hukmi ing dalam status ngetokne mau bi ihda adawatil istisna'i kelawan salah sijine pira-pira adat istisna. Istisna adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa idharu khuruji ma yutawahamu subulu aw ma huwa kadzakir fil hukmi bi ihda adawati istisna. Sampai di mana ini? Istisna. Aku tahu. Ini di segala iling. Istisna adalah menyatakan keluarnya sesuatu yang dianggap masuk dalam status dengan menggunakan salah satu adat istisna. Istisna adalah menyatakan keluarnya sesuatu yang dianggap masuk dalam sesuatu. Jadi umpama alhamdulillah seluruh santri mengikuti SKS setiap pagi berarti ini kayak semuanya ya apa belakang seperti itu boleh belakang ini dia pagi masuk dalam kategori awalnya diduga masuk dalam kelompok seluruh santri yang ikut tapi kenyataannya makanya diperjelas menyatakan keluarnya sesuatu berarti apa ini pakai yang awalnya diduga ikut rombongan tapi ternyata ini contoh ini kerasa ini kalau ini kayak contoh kok pas contoh
istisna. Tapi dengan menggunakan adat istisna. Beda dengan wakoroja lah anak biasanya dengan debat korek wakoroja lan kecoba wakaroja lan jabaake sapa al musoni musone bil bitohiri opo al mujawiru. Lah ini beda. Kalau ada arti kecuali tapi tidak menggunakan adat istisna tidak disebut dengan istisna. Meskipun gitu loh nggak ya? Meskipun itu maknanya menghasilkan arti istisna. Tapi kalau tidak menggunakan adat istisna tidak disebut dengan istisna. Kemudian yang perlu digarisbawahi istisna ini ya, istisna ini menghasilkan, menjelaskan sesuatu yang masih mubham. Karena istisna ini menjelaskan, menyatakan sesuatu yang masih mubham, yang diduga tadi, sehingga menjadi terang benderang, maka ia mendapatkan gelar, mendapatkan i'rab nasab sekelas dengan hal. Tapi kalau ditanya kenapa mustasna itu kok dinasabkan, karena ia sejajar dengan hal. Ulang lagi. Mustasna, kenapa mustasna dinasabkan? Karena sejajar dengan hal. Dan hal itu menjelaskan kronologi atau kondisi yang masih mubham. Sama, kira-kira ya. Jadi dikira awalnya yang pakai itu yang kenyataannya tidak. Kenyataannya belum diperjelas. Itu harus ini itu menjelaskan keluarnya sesuatu. Tapi ini langsung datang dia jatuhnya foto langsung datang gitu. Ya, amin. Karena dulu dicetor, tapi ini kok disimpan saja. Betul lah. Pondok-pondok jadi jangan ngatur bulan titik guna. Kemudian langsung di setor saya di awal. Amin. Hidungan no, coba ngerti lanjut ngomong saja belum. Nak nungguan saya gitu kan. Idaru furuji maitaman. Mastasna bil lama tamami yantasi wa badana min aukana finituhi idba'u ma tasala